Oke, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat dan diberikan banyak kenikmatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahad pertama di bulan Februari 2024. Hari ini hari Ahad 2 Februari 2024 bersamaan malam ketiga bulan Sya'ban 1400 sudah malam keempat, malam keempat bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Berarti tandanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dirindukan oleh kita semua, bulan yang penuh dengan keagungan, yaitu bulan Ramadan. Maaf kali ini formatnya POV ya teman-teman, karena saya kebetulan kondisi lagi agak kurang sehat ya. Jadi saya gak kepengen teman-teman lihat muka saya yang gak sehat. Dari jam 2 pagi tadi ya, saya ini kebangun dari tidur saya jam 2 pagi nih, jam 2 pagi kurang. Tiba-tiba perut saya tuh kayak sakit gitu, perih. Kayak habis sakitnya tuh kayak sakit habis ditonjok gitu. Sakit banget gitu loh. Atau sakitnya tuh kayak habis ditembak. Sakit banget rasanya tuh. Kamar mandi, muntah kan saya. Keluar anunya. Tiba-tiba saya langsung kayak kok asem nih, asam lambung gitu. Pas saya minum air hangat, muntah lagi kan, kayak gitu. Udah akhirnya saya coba-coba ikhtiar ya kan. Subuh sih tetap tadi sholat jemaah ke masjid pagi-pagi tadi, karena tadi sempat agak sembelit juga, susah BAB, tapi tadi alhamdulillah bisa BAB-nya. Habis ikut kajian subuh tadi, minum kopi hitam. 2 kali saya minum kopi hitam untuk memperlancar arus pencernaan. Ya, alhamdulillah lancar BAB-nya. Perut gak terlalu sakit lagi, cuma masih muntah-muntahnya itu. Nah makanya hari ini saya gak makan nasi teman-teman. Saya makan bubur nasi. Tapi walaupun pagi tadi saya makan bubur kacang hijau, gak habis ya, habis kajian subuh. Ya sebenarnya salah sih, saya ini bukan tim bubur kacang hijau. Kayak saya akalin biar gimana cara saya makan bubur kacang hijau tuh saya pakai roti yang banyak gitu. Tetap aja nggak habis. Biasanya kan habis gitu. Ya harap maklum lah, namanya juga jamaah Masjid Jami Al Karim Perumahan Bui Bintang Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini kan mayoritas ini kan adalah orang-orang yang usianya sudah pada tua gitu loh. Jadinya sudah pada tua, sudah lansia gitu loh, sudah uzur, sudah sepuh lah gitu. Ada juga yang middle age, yang di pertengahan ada gitu loh. Tapi kan ya nggak mungkin lah, paling kan yang dikasih makan yang bervetsin seperti itu ya. Kayak menunya memang variasi tiap Ahad. Ada bubur kacang hijau, ada soto ayam, ada bubur ayam, kadang nasi uduk, ada ketupat sayur, dan seterusnya gitu. Beda halnya dengan di MJBJ. Kalau di MJBJ saya kan sering juga tuh ikut kajian di Masjid Jami Bintaro Jaya. Itu cuma dikasih snack ya. Saya tadi ngelewatin banyak orang gak enak ya kan. Kalau di Masjid Jami Bintaro Jaya itu cuma dikasih snack, bukan makanan berat gitu.
Karena kan ya mohon maaf gitu ya, mungkin dari segi budget mungkin terbatas gitu kan, atau mungkin karena orang di sana jemaah di sana mungkin nggak terbiasa gitu. Kalau banyak yang nggak terbiasa kalau pagi tuh makan berat gitu, jadi ya cuma dikasih snack aja, nggak kenyang, memang nggak kenyang gitu ya. Jadi ya itu, ini alhamdulillah udah agak mendingan, tinggal muntah-muntahnya aja sih ini, sama perut mual. Masih mualnya udah hilang, perih perutnya udah hilang. Makanya ini saya bilang saya nggak makan nasi hari ini, saya cuma makan bubur nasi. Saya minta ke ART saya, ART kami maksudnya, Industri Warga, minta, Mbak bikinkan bubur sarapan. Tapi kan pada kenyataannya kan saya udah bilang jangan banyak-banyak, pakai panci kecil aja, congke akeh gitu loh. Tapi taunya kebanyakan kagak habis di gua bilang pakai panci kecil aja, jangan pakai panci gede. Dia malah bikinnya pakai panci gede. Tapi ya udahlah, itu kan nggak apa-apa. Mungkin pikir saya kan adik saya juga mau kan, tapi kan ternyata enggak. Dia tetap makan nasi sebagaimana biasa toh. Iya, saya makan bubur nasi aja ini ya 3 kali. Dan agak lain juga karena biasanya saya nambah makan bubur nasinya itu, tapi ini kok nggak nambah gitu loh. Tiba-tiba nafsu makan saya ini mendadak turun itu loh. Nah saya juga bingung. Jadi berawal dari jam 2 pagi kurang tadi ya, perut saya kayak melilit gitu, kayak diikat kenceng banget pakai tali rapi atau tali tambang gitu, sakit banget. Tapi ini alhamdulillah udah mendingan sih ya. Terima kasih doanya teman-teman ya. Ini juga dibarengi dengan ikhtiar saya. Itu sebenarnya nggak boleh itu, kayak yang pakai strobo kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh itu untuk mobil pribadi. Itu salah, itu melanggar aturan yang kayak gitu itu nggak boleh sebenarnya, kecuali kalau memang yang bersangkutan itu adalah polisi aktif ya, dan memang dipakai pada saat keperluan dinas, bukan dipakai buat gaya-gayaan. Makanya kenapa saya juga jijik gitu loh, ngelihat mobil dipasang strobo polisi kayak gitu. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Memang aturannya ada di Undang-Undang LLJR tahun 2009. Kalau yang strobo biru kayak tadi itu untuk polisi aktif. Kalau merah untuk ambulans, kalau kuning untuk petugas jalan tol gitu, untuk petugas jasa marga biasanya. Kalau dipakai di mobil biasa nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Jadi tolonglah ya, terutama nih yang suka punya mobil kayak gini nih, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser, Mercy, apapun lah, mau mobil yang harganya di atas 600 juta rupiah, itu aja harganya. Fortuner dan Pajero Sport itu tadi ya, Fortuner dan Pajero Sport itu tadi, yang paling murahnya itu aja, yang tipe tertinggi ya, tipe tertinggi yang harganya paling rendah itu udah 500 gede ke atas ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu yang tadi saya mohon tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, kecuali kalau memang situ polisi aktif dan itu dipakainya dalam keperluan dinas. Pak, kalau untuk ngawal jenazah boleh nggak? Nggak boleh tetap.
nggak boleh, karena sudah ada yang berkewenangan, ada polisinya, patwal apa, petugas pengawalan. Kalau kita lagi ngawal jenazah gitu, misalkan OTW mau dimakamkan, ya, itu boleh, gitu loh. Nah itu almarhum Marlon Renaldi Nainggolan, atau yang terkenal perannya sebagai sebagai Pak Taka di sitkom OB, Office Boy di RCTI, itu meninggal pas lagi ngawal jenazah. Awal mobil jenazah karena heart attack, serangan jantung. Gitu. Tetap kalau ngawal jenazah pakai kendaraan kita sendiri, pakai totet kayak tadi, nggak boleh. Itu ada undang-undangnya. Kalau kita nggak copot itu bisa ditahan mobil kita, dan kitanya juga akan dijerat dengan tindak pidana. Jadi makanya nggak usah lah pakai totet kayak gitu di mobil pribadi atau di apa gitu. Nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh. Apapun alasannya, apapun you punya profesi, you punya pekerjaan, you punya titel, tetap mobil plat putih ya, dulu plat hitam, mobil plat putih tetap dilarang menggunakan totet. Nah, selain mobil polisi, mobil apalagi tadi, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil apa itu, petugas jalan raya, petugas jalan tol, mobil siapa lagi yang boleh pakai totet? Pakai strobo totet itu tadi. Mobil VVIP. Tepatnya kalau dalam konteks Indonesia adalah mobil presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. VVIP itu. Nah, itu boleh menggunakan apa? Tetot gitu loh. Karena kehormatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan administrasi bernegara di Indonesia. Makanya jadi diperbolehkan untuk menggunakan totot kayak tadi. Sebenarnya, tapi sepanjang pengetahuan saya, alhamdulillah, dari zaman mobil kepresidenannya versi S-Class sampai yang sekarang ini Pindad Maung Garuda, alhamdulillah nggak ada yang menggunakan totot apa, strobo biru seperti tadi gitu. Itu nggak benar lah ya teman-teman. Itu tidak benar sama sekali ya. Kalau untuk penggunaan kendaraan pribadi, tapi kalau untuk penggunaan kendaraan presiden dan wakil presiden itu dibolehkan. Gitu. Dibolehkan. Tapi kalau sudah mantan presiden dan mantan wakil presiden, nah ini saya nggak tahu masih melekat nggak itu fasilitas pengamanan dan seterusnya setaraf dengan presiden dan wakil presiden aktif. Entah, saya tidak tahu ya. Kalau di US, di Amerika Serikat, mantan presiden dan mantan wakil presiden Amerika Serikat itu masih melekat itunya, fasilitas pengamanan dari Secret Service ya, masih melekat gitu. Fasilitas pengamanan dan pengawalan dari Secret Service ya, atau pas pampres ya, Amerika Serikat. Kalau di sini saya nggak tahu. Tapi sepertinya sih masih melekat ya. Gitu. Sepertinya sih masih melekat. Ya. Walaupun mungkin tidak seketat
dulu waktu masih aktif jadi presiden maupun wakil presiden gitu. Prosedur pengamanannya berbeda gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, saya terus terang nggak setuju kalau mobil pribadi pakai totot tetot seperti tadi. Janganlah, itu menyalahgunakan ya. Orang nanti jadi kesel ya, kalau kita buat kesel orang kan, hidup jadi nggak berkah, hidup jadi nggak tenang, hidup jadi nggak nikmat gitu loh. Kalau kita bikin kesel orang terus, jangan dong, nggak boleh. Makanya daripada kita bikin orang kesel karena totot tetot yang tadi, maka sebaiknya udah aja ikutlah seperti yang sering saya bilang, live like locals. Ingat aja kata pepatah, in Rome do as the Romans do, live like Romans. Kalau di Romawi, hiduplah seperti orang Romawi ya. Lakukanlah seperti apa yang orang Romawi lakukan. Kalau kita di Jakarta, live like Jakartans, hiduplah seperti orang Jakarta. Lakukan apa yang orang Jakarta lakukan, itu aja, selesai. Insya Allah dengan begitu orang nggak kesal sama kita, kita pun hidup jadi lebih tenang. Wih, Santa Fe baru di Hitam Dop, jadi cakep ya. Santa Fe baru itu di Hitam Dop, jadi gimana ya? Kalau masalah desain belakangnya itu sih selera ya. Itu selera ya, karena desain belakangnya itu yang menimbulkan polemik. Itu selera sih ya. Kalau saya jujur adalah orang yang tidak menyukai desain belakangnya itu, karena nanggung. Kalau mau dibikin kotak kayak Defender, bikin aja kotak gitu, nggak usah belakangnya dibenjolin gitu loh. Itu jujur saya agak kurang suka dengan belakangnya Santa Fe yang barusan. Karena apa ya, dia kan dari luar, desainnya ini kan ngambil ilham dari Land Rover Defender L663 yang baru, yang sekarang. Dan alhamdulillah dijual di Indonesia, yang 90, yang 110 maupun yang 130 yang top of the line-nya. Yang top of the line-nya hanya dijual dalam pilihan mesin 3000 cc 6 silinder. Itu tapi tenaganya gede banget. Itu saya pertama lihat videonya tuh di B Channel Indonesia ya. Saya kan komen keras itu. Alah, ini cuma pencet gitu kan. Cuma dipencet doang, cuma di ini doang gitu. Langsung kan yang pro B Channel komen ya. Ya, namanya juga in depth tuh, nunjukin apa yang ada di mobil. Saya bilang, mobil kayak gitu coba you bawa tes jalan, you bawa you bawa tes jalan, you bawa lihat konsumsi BBM-nya, performa dan sebagainya gitu loh. Jangan cuma pencet gitu aja. Ya tapi ya itu marketnya memang ada gitu. Jadi memang YouTube otomotif itu, YouTube mobil ya terutama, YouTube permobilan Indonesia itu memang ada yang kontennya kayak B Channel atau L Channel itu yang cuma in-depth tour, nunjukin apa yang ada di dalam mobil, mobilnya nggak dibawa jalan, nggak dibawa test drive, nggak dibawa lihat
BBM-nya, lihat performanya, lihat kenyamanannya, ergonomisnya dan seterusnya. Memang itu ada sendiri sih. Ada sendiri di channel-channel YouTube yang fokus reviewnya adalah tentang itu. Seperti kayak Auto Driver, Grid Auto, Autonet Max, Motomobi News atau Motomobi TV dan sebagainya. Gitu. Nggak apa-apa sih kalau memang marketnya ada kok ya. Saya bukan bermaksud menghina-hina, menjelekkan atau gimana, enggak. Coba saya kritik aja gitu. Bahwa ya sesekali gitu mobilnya tuh dites ngono loh. Tapi kan ya kembali lagi nanti malah jadi rusak algoritmanya gitu. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini saya sebenarnya masih kurang fit sih. Pala nih masih agak pusing banget ya. Pala saya ini masih agak rada-rada pusing gitu loh. Ya. Tadi setelah paginya sembelit, muntah-muntah ya kan, BAB, alhamdulillah udah bisa. Pindah ke kepala nih sekarang nih. Aduh. Adik saya juga tumbang ini. Makanya teman-teman jaga kesehatan ya, apalagi ini musim hujan, musim penyakit ya. Perbanyak minum vitamin, teman-teman. Perbanyak minum vitamin, multivitamin kalau bisa, terutama perkuat vitamin C sama vitamin D. Itu aja, perkuat daya tahan tubuhnya itu. Nah, musim sekarang lagi musimnya seperti ini sih. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga nurani kita, jaga akal sehat kita. Dan teman-teman yang sakit, saya doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.